Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Marketing Public Relation dan Social Marketing. Saya akan menjelaskan itu bagian poin A, yaitu pertama, marketing public relation merupakan sebuah proses perencanaan dan juga pengevaluasian program-program yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. Program tersebut bertujuan untuk mendorong pembelian produk atau jasa serta kepuasan konsumen akan produk atau jasa tersebut melalui kesan yang sebisa mungkin menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu peran marketing publik menurut Kotler dan Keller 2006. Pertama, yaitu membangun dalam peluncuran produk baru. Kedua, membantu dalam reposisi produk yang matang. Ketiga, membangun kepentingan atau minat dalam sebuah kategori produk. Keempat, yaitu mempengaruhi target kelompok yang spesifik. Kelima, yaitu membela produk yang mengalami masalah publik. Keenam, yaitu membangun citra perusahaan dengan cara mencerminkan kebaikan pada produk-produknya. Selanjutnya, yaitu social public relation adalah menjalani komunikasi untuk membangun hubungan baik dan positif antara organisasi dan publiknya. Tujuan public relation yaitu pertama, menciptakan pemahaman antara perusahaan dengan publik. Kedua, yaitu membangun citra korporat. Ketiga, corporate social responsibility. Keempat, yaitu membentuk opini publik yang favorable. Kelima, membentuk goodwill dan kerjasama. Selanjutnya yaitu ruang lingkup public relation. Di sini terbagi menjadi 10 bagian, yaitu pertama, hubungan internal, kedua, publisitas, ketiga, advertising, keempat, press agency, kelima, public affairs, keenam, lobbying, ketujuh, manajemen isu, kedelapan, hubungan investor, kesembilan, pengembangan, ke-10 bagian lain sesuai kebutuhan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramiwati Isdiko, NIM 181022067. Di sini saya akan menjelaskan subbagian B, yaitu publik internal. Memasuki era globalisasi dan menghadapi rencana otonomi pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan tinggi Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan output berkualitas yang berdaya saing tinggi. Tuntutan peningkatan kualitas ini di samping datang dari aktivitas akademika sebagai bagian organisasi atau yang disebut dengan publik internal, juga datang dari masyarakat atau yang disebut dengan publik eksternal. Dari publik sebagai klien datang tuntutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu menghadapi persaingan era globalisasi. Sedangkan dari publik sebagai mitra datang tuntutan untuk peningkatan kualitas hasil penelitian dan kualitas pengabdian pada masyarakat yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Media sosial memang ibarat pedang bermata dua bagi perusahaan atau organisasi. Di satu sisi memang memudahkan berkomunikasi dengan publik baik itu internal maupun eksternal. Namun di sisi lain karyawan kadang tak mempertimbangkan resiko penggunaan media sosial. Karena ketidakhati-hatian tersebut, karyawan mungkin memposting informasi sensitif atau menuliskan hal-hal yang buruk terkait perusahaan sehingga merusak reputasi perusahaan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan perlu memiliki kebijakan terkait media sosial. Organisasi sektor publik pada era modern telah dituntut untuk selalu efektif, efisien, dan akuntabel dalam memperhitungkan biaya ekonomi, sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Dalam organisasi sektor publik maupun swasta, anggaran merupakan hal yang penting dalam kemajuan organisasi, karena anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam bentuk moneter. Publik internal terdiri dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak sama jenisnya dalam suatu organisasi. Jika organisasi yang berbentuk perusahaan, maka yang menjadi publik internal adalah karyawan dan pemegang saham. Menurut publik internal menurut Wijaja 2010
Tujuan daripada hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para karyawan lembaga atau instansi yang bersangkutan. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, employee relation. Memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan karyawan dalam kepegawaian secara formal, misalnya mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan sebagainya. Yang kedua, human relation. Memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam perusahaan secara informal, sebagai manusia atau secara manusiawi. Pergaulan antara manusia bukan sebagai hubungan manusia secara formal. Yang ketiga, labor relation. Memelihara hubungan antara direksi atau manajer dengan serikat-serikat buruh dalam perusahaan serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Karenanya turut melancarkan hubungan yang humoris antara kedua belah pihak. Yang terakhir, stockholder relation atau pemegang saham, sesuai dengan sifat dan kebutuhan perusahaan, yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai publik internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Besalatia. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu mengenai pelayanan prima dalam public relation. Pengertian pelayanan prima, sering berkembangnya era global saat ini, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas kinerja, salah satunya kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas atau sering disebut pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Nah, pelayanan prima di kantor penting dilakukan karena dengan adanya pelayanan yang terbaik yang diberikan akan memberikan citra dan nama baik bagi kantor tersebut. Pelayanan prima memberikan kesan pertama sampai akhir dalam melayani tamu. Dengan adanya sistem tersebut dapat digunakan oleh semua pihak dalam pengambilan suatu keputusan maupun mempermudah kegiatan operasional suatu perusahaan tersebut. Nah, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan cepat, mudah, efektif, dan efisien dalam melakukan pemantauan kinerjanya. Tujuan pelayanan prima ini adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan pada pelanggan. Untuk mendapatkan memberikan pelayanan dapat menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan, maka yang menjadi kunci keberhasilan adalah orang atau human, karena pelayanan dapat menjalin hubungan dengan pelanggan merupakan interaksi antara pekerja, perusahaan dengan masyarakat di luar perusahaan. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan pelayanan prima antara lain keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu, kemudian membutuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau produk perusahaan yang bersangkutan, kemudian mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang keempat itu dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu kita dengarkan. Nah, pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, mempunyai visi yang jauh ke depan, dan dapat mengembangkan strategi dan kiat pelayanan prima yang mempunyai keunggulan. Keterampilan sikap, perilaku, dan motivasi merupakan upaya pembinaan yang tidak dapat pada diklat pada umumnya memberikan keterampilan dan pembentukan keahlian kerja. Nah, pembentukan sikap, perilaku, dan motivasi merupakan pembagian dari pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menjadikan pelayanan terbaik, tidak cukup hanya memiliki sikap dan perilaku yang mendukung, serta memberikan motivasi tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Nah, kualitas pelayanan sendiri memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Namun, dari beberapa definisi yang dikemukakan, terdapat beberapa kesamaan. Yang pertama, kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Yang ketiga, kualitas mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan yang memenuhi harapan. Kemudian ada fungsi pelayanan prima. Pada hakikatnya, pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan
perusahaan untuk melayani pembeli atau pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang dan jasa. Kemudian ada fungsi pelayanan prima melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat, memenuhi dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka yang pertama memberdayakan masyarakat sebagai pelayan publik, yang kedua membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksional bahwa pelayanan adalah pemberdayaan. Pelayanan prima dilaksanakan dari dua sektor, yaitu sektor publik dan sektor bisnis. Kemudian ada konsep dasar pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah salah satu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Adapun konsep pelayanan prima menurut Baratam yaitu kemampuan atau ability, kemampuan tertentu yang mempunyai kemampuan kerja yang bidang kerja yang ditekuni yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima, seperti melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, menggunakan humas sebagai alat dan membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian ada sikap atau attitude, perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Jika kalian menjadi karyawan suatu perusahaan, sikap kalian akan menggambarkan perusahaan kalian. Kalian akan mewakili citra perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggan akan menilai perusahaan dari kesan pertama dan dengan berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah yang pertama, sikap pelayan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaannya. Yang kedua, memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan. Yang ketiga, senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Yang keempat, sikap pelayanan prima adalah benar atau salah tetap perusahaan saya. Ya, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan sendiri memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Namun, dari beberapa definisi yang dikemukakan, terdapat beberapa kesamaan. Yang pertama, kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Yang ketiga, kualitas mencakup proses produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan yang memenuhi harapan. Kemudian ada fungsi pelayanan prima. Pada hakikatnya, pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli atau pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang dan jasa. Kemudian ada fungsi pelayanan prima melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat, memenuhi dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka yang pertama memberdayakan masyarakat sebagai pelayan publik, yang kedua membangun dan menumbuhkan
kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksional bahwa pelayanan adalah pemberdayaan. Pelayanan prima dilaksanakan dari dua sektor, yaitu sektor publik dan sektor bisnis. Kemudian ada konsep dasar pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah salah satu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Adapun konsep pelayanan prima menurut Baratam yaitu kemampuan atau ability, kemampuan tertentu yang mempunyai kemampuan kerja yang bidang kerja yang ditekuni yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima, seperti melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, menggunakan humas sebagai alat dan membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian ada sikap atau attitude, perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Jika kalian menjadi karyawan suatu perusahaan, sikap kalian akan menggambarkan perusahaan kalian. Kalian akan mewakili citra perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggan akan menilai perusahaan dari kesan pertama dan dengan berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah: yang pertama, sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaannya. Yang kedua, memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan. Yang ketiga, senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Yang keempat, sikap pelayanan prima adalah benar atau salah tetap perusahaan saya. Ya, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.